Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya tumbuh besar dalam pelukan keyakinan yang membentuk seluruh hidup kita? Suara azan yang membangunkan di subuh hari, doa yang kita hafal sejak kecil, suasana hangat ketika keluarga berkumpul di hari raya. Lalu, suatu ketika, semuanya ditinggalkan. Bukan karena kehilangan iman, tapi karena keputusan hidup entah demi cinta, tuntutan keadaan, atau pencarian jati diri. Hari-hari pertama mungkin terasa biasa saja, tapi seiring waktu, ada kehampaan yang tak bisa diisi. Hati terasa kosong, langkah terasa ragu. Hidup seperti berjalan tanpa arah. Setiap malam, ketika semua orang tertidur, hanya ada satu pertanyaan yang terngiang di kepala. Apakah aku telah memilih jalan yang benar? Dan disinilah titik balik itu muncul. Sebuah kejadian, sebuah momen, atau bahkan hanya sebuah doa yang mengetuk hati dan memanggil untuk pulang. Pulang ke keyakinan yang pernah menjadi rumah. Inilah kisah 6 artis Indonesia yang pernah meninggalkan agama Islam, namun akhirnya kembali. Mereka melewati badai kehidupan, menelan pahitnya penyesalan, dan menemukan cahaya yang menuntun langkah mereka kembali. Kisah ini bukan sekadar berita hiburan. Ini adalah perjalanan batin yang penuh air mata, pelajaran hidup, dan bukti bahwa pintu maaf selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali. Pertama, Bang Tigor. Lahir sebagai anak muslim, Bang Tigor nama lahirnya Sumaijatov Yanda. Semula tumbuh menikmati kehidupan yang dekat dengan nilai-nilai Islam. Namun, di tengah proses pencarian jati diri, ia mengaku bahwa imannya saat itu tidak kuat, mudah goyah oleh arus kehidupan yang keras dan penuh godaan. Dalam perjalanannya, Bang Tigor pun pernah berpindah agama dari Islam ke Kristen. Hal itu terjadi ketika ia menikah dengan Sally Suryani pada tahun ke-1998. Ia mengaku menyesuaikan keyakinan demi mempertahankan rumah tangga. Meskipun hatinya meragu, namun setiap keputusan berbalik arah pasti punya harga. Ketika sempat murtad, hubungan dengan keluarganya pun membeku. Ia merasa dikelilingi kegelapan spiritual, merasa dimusuhi oleh orang tua yang sangat religius. Itulah titik paling sulit dalam hidupnya. Titik balik itu datang setelah pernikahannya berakhir, dan ia bertemu Aisyah Sadiah, wanita yang jauh lebih muda, yang bukan hanya menjadi pendamping hidupnya, tetapi juga sumber cahaya spiritual. Melalui perkenalan singkat sekitar 3 bulan sebelum akhirnya menikah di Maret tahun 2020, Aisyah membawa perubahan besar ke dalam hidupnya. Sejak itu, kehidupan Bang Tigor berubah total. Dari yang pernah bekerja di klub malam dan hidup tanpa arah spiritual, ia kini menjadi semakin religius. Ia bangun dini hari bahkan jam 2 pagi untuk salat. Ia tekun menjalankan puasa hari Senin dan Kamis. Ia menyadari bahwa di usia yang semakin matang, hanya hal inilah yang sungguh berarti. Saya mikirnya, saya harus bawa apa ketika dipanggil Tuhan? Saat berkonsultasi dalam sebuah pengajian bersama Ustaz Abdul Somad, Bang Tigor dengan polos mengutarakan keresahannya. Saya ini pernah Islam, balik ke Kristen, balik ke Islam lagi. Itu gimana, Pak Ustaz? Jawaban sang Ustaz kemudian menenangkan hatinya, bahwa umat yang berpindah-pindah masih diterima jika kembali kepada Islam dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Bang Tigor istiqamah dalam iman dan Islam. Doanya menguatkan tekad Tigor untuk tidak kembali tersesat. Hidayah rupanya memang datang pada waktu yang tepat. Karena tidak lama setelah memutuskan kembali ke jalan yang benar, Bang Tigor menyempatkan memandikan dan mendoakan jenazah ayahnya. Ia merasa lega dan bahagia bahwa ia kembali menyatu dengan keluarganya sebelum kepergian beliau. Kini, Bang Tigor hidup dengan apa yang ia sebut sebagai jalan hidup yang benar. Ketenangan itu berasal dari kesadaran bahwa kembali ke fitrah bukan hanya soal keyakinan, tapi tentang menemukan rumah sejati bagi jiwa yang resah. Kedua, Nania Idol. Nania Kurniawati Yusuf, yang dikenal dengan julukan Nania Idol, memulai kisah spiritualnya lahir dalam Islam, namun pada 2009, ia memilih berpindah ke Kristen. Sebuah keputusan yang membawa dampak mendalam secara batin maupun hubungan keluarga. Namun, selama sekitar 3 tahun terakhir sebelum kembali ke Islam, rasa hampa dan kekosongan menggerogoti hatinya.
Ia teringat akan kematian, sebuah pertanyaan sederhana tapi menohok. Suatu saat nanti, apakah aku akan dimakamkan sebagai Muslim atau Kristen? Saat momen menyentuh itu datang saat ia memijat kaki ibunya. Di rumah saat Ramadan hati kecilnya tak bisa diam. Bayangan menjaga dan memandikan jenazah sang ibu, dan siapa yang akan mendoakannya kelak. Semua menumpuk di dalamnya dengan penuh emosi. Disinilah titik baliknya dimulai. Pada Sabtu, 21 Mei tahun 2022 di Omah Asa, Jakarta Selatan. Dengan bimbingan Gus Miftah, Nania dengan sujud dan air mata mengucapkan 2 kalimat syahadat, menandai kembalinya ia kepada Islam setelah 13 tahun. Tangisnya pecah tak tertahan. Momen itu bukan hanya pernyataan iman, tetapi juga kebebasan dan pelepasan beban batin yang telah terpendam begitu lama. Reaksi orang tuanya pun tak kalah emosional. Ibunya langsung sujud syukur, sementara sang ayah meski sempat merasa terpukul saat ia berpindah dulu, kini bangga melihat anaknya kembali pulang ke iman yang dulu. Seiring langkah barunya, Nania mulai membangun kembali hubungan dengan keluarga dan Allah. Ia menyadari bahwa kembali ke Islam bukan hanya soal identitas, tapi tentang menemukan ketenangan dan makna hidup yang selama ini ia rindukan. Ketiga, Uci Bing Slamet. Uci Bing Slamet adik dari Adi Bing Slamet, pewaris bakat hiburan keluarga besar Bing Slamet. Dikenal sebagai penyanyi dan aktris cerdas dengan lagu legendaris seperti Bukit Berbunga. Ia sempat menjalani babak spiritual penuh gejolak. Awalnya terlahir dan tumbuh dalam Islam, Uci membuat keputusan besar pada tahun 2018 untuk berpindah ke agama Kristen. Setelah beberapa tahun bergelut dengan kegelisahan spiritual dan pencarian makna hidup yang lebih dalam. Namun perjalanan itu membawa kekosongan yang dalam. Bukan sekadar soal razia keyakinan, tapi juga tentang hilangnya kedamaian hati yang selama ini melekat sejak kecil. Meski didukung sang istri dan mendapat respon beragam dari publik, suara hatinya tetap bergemuruh. Apakah jalan ini benar-benar rumah bagi jiwa? Dan ia sadar, kedamaian itu hanya ditemukan saat kembali kepada fitrah. Ia memutuskan menapaki kembali jalan Islam menyatukan hati dengan keyakinan yang telah ia tinggalkan. Keberanian dan doa keluarga tak kalah menjadi pilar utama dalam kembali ke pangkuan iman. Walau belum banyak diberitakan secara meluas, masyarakat mengenang perjalanannya sebagai momen personal yang bermakna, dari kehampaan menuju ketenangan sejati. Keempat, Dewi Sandra. Dewi Sandra lahir dari keluarga campur sari. Ayahnya pernah agnostik tanpa agama, sementara ibunya seorang muslimah. Bahkan, ayahnya baru menganut Islam setelah bertahun-tahun. Sebuah latar yang rumit, namun menjadi fondasi dalam pencarian jati diri spiritualnya. Setelah menikah dengan aktor dan penyanyi Surya Saputra awal 2000-an, Dewi sempat berpindah keyakinan karena menyesuaikan diri. Keputusan ini kembali diambil saat ia menikah dengan Glenn Fredly. Semua demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Namun pernikahan yang penuh cinta itu berujung pada perceraian. Saat itulah titik paling gelap terjadi. Dewi merasa tersesat, bahkan sempat ingin mengakhiri hidup. Kehilangan ibunda membuatnya tak ada tempat bertanya atau berbagi. Hingga ia mencoba meraih petunjuk ke pendeta dan juga ke ustaz. Melangkahi bahkan menjejakkan kaki ke dalam gereja demi menenangkan jiwa yang gundah. Semua kegelisahan itu menemukan jawabannya ketika ia kembali merenung dan menemukan bahwa hanya Islam yang mampu menjawab setiap pertanyaan kritis dalam pikirannya. Bukan sekadar tuntunan ritual, tapi rasionalitas. Apa itu dan untuk apa ada Tuhan? Dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara logika. Momen mantap itu terjadi sekitar tahun 2011 saat Dewi memutuskan menjadi mualaf dan mengenakan hijab secara konsisten sebagai simbol komitmen atas keputusan hati tersebut. Kini, tampilannya berhijab syari bukan sekadar gaya, melainkan wujud kedamaian yang akhirnya ia rasakan, serta tekad menjadikan Islam sebagai fondasi hidupnya. Kelima, Sandy Tumiwa. Sandy Tumiwa, aktor dan mantan suami selebriti terkenal, menjalani babak gelap dalam hidupnya. Terjerat kasus hukum dan mendekam di penjara, ia merenung. Dalam keterasingan dan penyesalan, muncul kesadaran mendalam
bahwa hidup yang lama ia jalani hanyalah jalan yang menjauhkan dari kedamaian batin. Media melaporkan bahwa selama masa pidana tersebut, Sandy Jati makin religius, lebih banyak beribadah dan merenungi makna kehidupan yang selama ini ia abaikan. Ia berkata, ikhlas itu bukan sekadar kata, tapi perjalanan menerima dan mengampuni diri sendiri serta orang lain. Namun titik balik spiritualnya bukan hanya soal penyesalan pribadi. Dia mengungkap bahwa kedamaian hati dan kembali ke Islam adalah buah dari doa tanpa henti sang ibu yang terus membayarkan zakat fitrah meski ia tak lagi berada di jalan yang sama. Air mata Sandy jatuh saat sujud syahadat, menyatu dengan doa ibu yang penuh harap. Perjalanan itu mencapai titik kulminasi saat Sandy resmi kembali memeluk Islam pada 25 April tahun 2014 di Masjid Al-Ikhlas Petukangan. Pengucapan dua kalimat syahadat itu dipimpin Habib Faisal Al-Fagar, disaksikan oleh ibundanya dan tokoh agama, menjadi momen sakral yang mengubah arah hidup Sandy kemudian hari. Setelah kembali menjadi mualaf, nama Sandy pun mengalami transformasi spiritual. Ia memilih nama baru Sandy Maulana Malik Ibrahim sebagai bentuk identitas barunya yang islami dan doa akan keteguhan dalam iman. Kini, Sandy mengaku merasakan ketenangan batin yang seperti baru bangkit kembali. Ia semakin tekun memperdalam agama, menata hidup, dan berharap kedepannya bisa menjadi sosok yang bermanfaat, bukan sekadar untuk diri sendiri, tapi juga bagi banyak orang. Keenam, Nur Afni Aktivia. Nur Afni Aktivia, penyanyi senior kelahiran Medan 27 Oktober tahun 1958. Dikenal lewat lagu hits era 70-an seperti Bila Kau Seorang Diri. Namun di balik popularitas, perjalanan spiritualnya penuh liku dan penuh makna. Sejak remaja, rasa ingin tahu tentang tokoh Yesus tumbuh dalam dirinya. Saat menempuh SMA di Methodist Medan, ia mulai membaca Alkitab dan merenungkan ayat Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah yang meneguhkan hatinya untuk berpindah ke Kristen pada tahun ke-1981. Namun, kisah spiritualnya tidak berhenti di situ. Saat menikah untuk ketiga kalinya pada 2008, ia diajak umrah oleh kakak-kakaknya. Demi kesempatan itu, ia kembali mengubah agama di KTP menjadi Islam. Selama berada di Tanah Suci, saat membaca surat Al-Fatihah di depan Ka'bah, Nur Afni merasakan angin yang sangat dingin mengguyur tubuhnya. Saat bersujud, ia mengaku melihat Yesus berdiri di atas Ka'bah, mengenakan jubah putih, cahaya memantul, tangan terbuka lebar. Pengalaman spiritual yang mengantarkannya kembali ke keyakinan Kristen. Perubahan ini bukan sekadar pergantian agama secara formal, tapi manifestasi dari pencarian kedamaian batin yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Nur Afni menunjukkan bahwa kerinduan spiritual sejati bagaikan panggilan yang tak mampu diredam oleh status atau penampilan. Kisah mereka adalah pengingat bahwa jalan pulang selalu ada. Tak peduli sejauh apa kita melangkah atau seberapa gelap jalan yang pernah kita tempuh, Tuhan tidak pernah menutup pintunya untuk hamba yang ingin kembali. Justru Dia menunggu dengan penuh kasih sayang. Dari Bang Tiger hingga Nur Afni Aktivia, setiap kisah memiliki luka, proses, air mata, dan akhirnya ketenangan yang mereka temukan kembali. Mereka telah membuktikan bahwa hidayah bisa datang lewat berbagai cara, melalui kerinduan masa kecil, ujian berat, kegagalan rumah tangga, hingga kesepian di balik jeruji besi. Semua itu menjadi titik balik yang mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati hanya ada saat hati selaras dengan keyakinan yang kita yakini sepenuh jiwa. Bagaimana menurut kamu? Apakah kisah-kisah ini menyentuh hatimu dan menjadi pelajaran berharga? Bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai lagi. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Klik tombol like kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif yang menghangatkan hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, hati tak pernah salah saat memilih pulang. Karena pulang adalah menemukan diri kita yang sebenarnya.